Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada pengatur acara yang saya hormati Bapak Rusdiana yang sudah mempersilahkan waktunya, yang saya hormati dan saya muliakan Sohibul Bait, Ibu Kepala Desa Jabon Mekar, Ibu Ina beserta suami dan keluarga besar, yang alhamdulillah pada malam ini kita berketempatan di rumah beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan para masyayikh, para alim ulama, para asatidz, para tuan guru, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, wabil khusus untuk guru kita Kiai Haji Abdul Matin. Yang saya hormati dan saya muliakan juga para ketua lembaga di pemerintahan desa, baik BPD, MUD, LPM, para ketua lingkungan, baik RT maupun RW, wabil khusus RW 03, para tokoh masyarakat, para muhibbin, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati juga Ustaz Zaki beserta tim hadroh, yang alhamdulillah pada malam ini kita bersama beliau bisa membaca maulid. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam Rabu ini, apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta kepada Allah, malam Rabu lalu kita minta turun hujan. Alhamdulillah hujan, meskipun tadi agak sedikit cemas ya, khawatir hujannya banyak awet, tapi ya Allah, lagi-lagi Allah tunjukkan keramat para aulianya ya, keramatnya Sohibul Ratib, keramatnya Sohibul Maulid. Tepat jam 8 tuh hujan Allah buat berhenti. Allah alam, nanti habis dari sini hujan lagi juga nggak ngapa-ngapa. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid Simtuduror dan pembacaan Rotibil Antos dengan karomah para penyusunnya, mudah-mudahan yang sakit di antara kita, keluarga muhibbin, tetangga kita, saudara-saudara kita, Allah sembuhkan dari penyakitnya, Allah sehatkan seperti sedia kala. Para muhibbin yang sudah ditinggal wafat oleh keluarganya, baik orang tuanya ataupun kerabatnya, semoga keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, Allah jadikan alam barzakhnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Juga tak lupa mohon doanya kepada para muhibbin. Insya Allah nanti malam Rabu depan sekalian ngundang nih, malam Rabu depan kegiatan majelisnya di Villa Gading, di rumahnya Bapak Agus, sekaligus tasyakuran khitan putra beliau atas nama Ananda Fadlan. Insyaallah Ananda akan dikhitan pada hari Minggunya. Mohon doanya dari para muhibbin, mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan Rotibal Antos, dengan wasilah pembacaan Maulid Simtuduror,
Ananda Fadlan dilancarkan dalam proses khitannya, ya segera disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, anak yang masih usianya sangat muda sekali kepengen khitanannya dihadiri sama tim hadroh nih, makanya saya WA Ustaz Zakir. Demen benar sama tim hadroh. Kalau acaranya nggak jauh-jauh dari Villa Gading bakal dibawa terus sama bagus. Ya, acaranya kadang-kadang kita keliling. Jadi kalau anak-anak usia-usia TK, masih TK ya bagus ya, siang juga dibawa, gitu ya. Nah terus yang bikin kita kagum nggak hanya tim hadrohnya, kepengen ada Habib juga katanya. Luar biasa ini. Iya, koordinasi sama Pak Karno dah. Mudah-mudahan guru kita juga Habib Muhammad bin Umar Alantos masih kita konfirmasi, mudah-mudahan beliau juga bisa hadir. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita perdana kegiatan majelis zikir malam Rabu memasuki bulan Maulid, ya, bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan bukan di bulan mulia. Nabi Muhammad bukan dilahirkan di hari mulia. Ya, Nabi Muhammad bukan lahir di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, tidak. Nabi Muhammad pun tidak lahir di bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, ya. Kenapa Allah buat skenario Nabi Muhammad lahir bukan di hari Jumat, bukan di bulan Ramadan? Karena Allah ingin menunjukkan kepada para hambanya bahwa kemuliaan Nabi Muhammad itu independen, nggak terikat dengan kemuliaan hari, nggak terikat juga dengan kemuliaan bulan. Andaikan Nabi Muhammad lahir bulan Ramadan, maka orang akan bilang pantas Nabi Muhammad mulia lahirnya di bulan mulia, ya. Kalau Nabi Muhammad lahirnya hari Jumat, pantas Nabi Muhammad mulia lahirnya di hari mulia. Bukan hanya lahirnya, bahkan orang-orang tersayang, orang-orang terdekat Allah wafatkan pada saat Nabi butuh pendidikan, butuh bimbingan, ya, dari orang tuanya, dari ibunya, dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau diwafatkan terlebih dahulu. Apa hikmahnya? Allah hanya ingin menyandingkan nama kekasihnya padanya, ya. Jadi Allah tuh nggak mau Nabi Muhammad mulia akhlaknya, karena dididik emaknya soleha, emaknya ngajarin beliau bertutur kata yang bagus, sopan, ayahnya jadi contoh buat keluarganya. Allah nggak mau, ya. Allah kepengen akhlak Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad hanya dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Nabi? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku dan dia membaguskan pendidikannya terhadapku. Jadi nggak ada campur tangan manusia dalam didikan akhlaknya Nabi Muhammad, ya. Gitu. Begitu juga kemuliaannya. Tapi ada satu yang menjadi hikmah besar buat kita. Karena Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia, maka semua yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad ikut mulia, ya, termasuk kita umatnya, ya, lebih mulia daripada umat-umat Nabi sebelumnya. Alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita akan coba sedikit merenungkan, membahas tentang
maziyah, keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain, ya. Kemuliaan dan keistimewaan Nabi ini disusun dalam syair. Ada yang mengatakan ini syair lam yahtalim, ada yang mengatakan ini sholawat syama'il al-Muhammadiyah asy-syarifah. Ada 10 ya keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang lain. Ini ada di dalam kitab Muraqil Ubudiyah ala Syarhi Bidayatil Hidayah, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Insyaallah lain waktu kita akan coba bahas sanad keilmuannya Syekh Nawawi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Syekh Nawawi dalam kitab Muraqil Ubudiyah? Syair yang beliau kutip, yang beliau tulis berkaitan dengan keistimewaan Nabi. Kata beliau, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tata'aba asla fi mudazamani. Ya, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Nabi Muhammad itu keistimewaan yang pertama, beliau tidak pernah mimpi basah. Ya, mutlaqan abadan, selama jadi nabi ataupun sebelum beliau diutus menjadi rasul, ya, beliau tidak pernah mimpi basah, ya. Itu satu keistimewaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mimpi basah itu bagian dari karunia Allah buat umatnya Nabi Muhammad. Tapi jangan salah, kadang-kadang orang yang mimpi basah itu sebelumnya bisa jadi ada sesuatu yang dipikirkan di kepalanya. Kadang sesuatu yang dipikirkan di kepala terlalu dalam kita memikirkannya sampai ke bawah mimpi. Kira-kira kalau orang mimpi basah berarti pikirannya lagi bener apa lagi ngeres, Bu? Ya. Ya. Jadi Nabi nggak ada cerita dari sananya pikirannya ngeres, nggak ada. Ya, gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, wama tasa'aba aslan fi mudaz zamani. Nabi nggak pernah nguap sama sekali, ya, sepanjang hayatnya, gitu. Nggak pernah nguap. Kenapa? Kalau orang nguap, setidaknya ada 3 indikasi yang menyebabkan orang nguap. 1, banyak makan. 2, kekenyangan. Yang ketiga, badannya letih atau capek. Itu nguap. Imbasnya apa efeknya? Efeknya kita jadi malas ngapa-ngapain. Anak muda sekarang bilangnya lagi mager. Tahu Bu, mager Bu? Malas gerak. Sekarang istilah-istilahnya banyak, ada mager, ada gabut gitu ya. Saya sampai nyari-nyari nih ininya buat pengen tahu gitu, penasaran juga, ya. Gitu. Nah, Nabi itu fisiknya nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya. Kenapa? Karena dominan ruhaninya, ya. Kan dalam diri kita itu ada jasmani, ada ruhani, ya. Karena Nabi dominan ruhaninya, maka sifat ruh itu nggak kenal capek, nggak kenal lelah. Yang kenal capek, kenal lelah adalah jasmani, fisik kita. Coba kalau kita lihat nih para aulianya Allah, ya, malam dia pakai ibadah, siang dia pakai mengabdi di masyarakat. Kadang-kadang tidurnya cuma sekejap aja gitu, tapi fisiknya nggak capek, ya, nggak sakit, badannya tetap bugar, tetap sehat, apalagi ngeluh, udah nggak ada cerita dari sananya, ya itu. Nah, maka yang menjadi ciri letih, yang menjadi ciri kenyang, banyak makan,
Ya, itu nggak ada pada diri Nabi Muhammad, maka Nabi nggak pernah nguap. Ya, maka Nabi ngajarin nih kalau kita nguap, ya tutup pakai tangan kiri, tangan kirinya dibalik, ya, gitu, dibalik tangan kirinya, gitu. Ya, karena nguap itu kalau kita tidak tutup, apalagi mengeluarkan suara gitu ya, itu setan ketawa, ya. Fayaquluha, kata Nabi, dhahika iblis, setan seneng. Wah, ini nih, ya, gampang saya ganggu nih. Ntar juga lama-lama dia kagak sholat isya, ketiduran, ya, gitu, ya. Maka Nabi nggak pernah nguap, Bu. Yang pertama nggak mimpi basah, yang kedua nggak pernah nguap. Kemudian yang berikutnya bikhalfihi ka'ama miru'yatun sabatat. Nabi itu, ya, depan sama belakang sama aja. Ya, beliau tetap bisa melihat. Meskipun matanya Nabi ada di depan, tapi kalau ada orang di belakang, Nabi bisa lihat tuh, hebat itu, ya. Maka Nabi nggak pernah keduluan salam sama para sahabatnya. Sahabat nih di belakang, pengen ngeduluin salam Nabi, Nabi duluan yang salam, ya. Bukan berarti Nabi matanya ada empat, bukan. Emang Allah kasih ilmu, Nabi itu bisa melihat depan belakang. Beda sama kita. Kalau kita lagi ngadep ke barat, maka yang bisa kita lihat yang di depan kita aja di barat. Kecuali kalau kepala kita nengok ke belakang, baru kita bisa lihat. Nah, kalau Nabi meskipun kepalanya nggak nengok ke belakang, Nabi tahu siapa yang ada di belakang. Ya, bi khalfihi ka'ama miru'yatun sabatan wala yura athru bauli minhu fi alani. Bekas buang air kecilnya Nabi, bekas buang air besarnya Nabi itu langsung ditelan oleh bumi. Jadi Nabi kalau buang hajat itu nggak ada bekas hilang. Orang dulu kan nggak ada WC kayak sekarang, ya, gitu. Nah, kalau kita baca ada dalam kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa, itu dijelaskan detail tuh ketika Nabi ingin buang hajat di satu tempat itu ternyata terbuka, itu pohon tuh jalan, Bu. Ya, ngalingin Nabi mau buang hajat. Itu ada di kitab Asy-Syifa itu. Nah, kalau kata Habib Muhammad bin Umar Al-Attas, kitab Asy-Syifa itu istimewanya kalau kita baca, kita pelajari dari muqaddimah sampai khatam, insya Allah nanti Allah kasih anugerah bisa mimpi ketemu dengan Rasul. Cuman nggak semua orang mau ngaji kitab Asy-Syifa. Satu, bahasanya sulit. Yang kedua, tebel kitabnya. Ya, ada 2 jilid gitu. Saya aja ngaji di pondok 10 tahun baru selesai menjelang Kiai saya wafat. Ya, pondok 94 2004 baru selesai. Itu yang tiap hari ngaji. Gimana kalau yang ngajinya seminggu sekali? Ya, gitu. Nah, itu Nabi itu ya. Kemudian jadi Nabi setiap buang hajat itu langsung ditelan oleh bumi. Kenapa? Karena air seninya Nabi, mohon maaf, beda dengan air seninya kita. Ya, nggak boleh kita mengatakan air seninya Nabi najis. Nggak ada dalam diri Nabi itu benda najis, nggak ada. Ya, maka Nabi kalau lagi dibekam nih, satu hari Nabi dibekam, ya, dikeluarin darahnya. Kemudian Nabi minta salah satu sahabatnya untuk buang itu darah. Begitu Nabi tanya, dibuang di mana itu darah? Saya minum ya Rasulullah. Nabi nggak marah, Nabi malah senyum. Kata Nabi, darah yang engkau minum menjadikan asbab kamu dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Oh, girang itu sahabat. Ya, darah kan apa? Najis. Kalau memang darahnya Nabi najis, pasti Nabi ngomel. Ya, kalau ada sahabatnya inisiatif minum darahnya Nabi, maka semua yang berkaitan dengan Nabi ketika Nabi buang itu langsung ditelan sama bumi. Gitu, ya. Contoh satu, keringatnya Nabi aja
Ya, Nabi lagi tidur, keringatnya keluar. Ya, dielap sama istrinya yang namanya Ummu Salamah. Setelah dielap, diperes, dimasukin ke botol, dijadiin minyak wangi. Lah coba ibu keringat laki. Agak mahal. Saya mau mendingan beli minyak wangi di pasar saja. Ya, Ummu Salamah inisiatif tuh keringat Nabi. Jubah Nabi ya yang ketika Nabi berperang perang Tabuk tuh ya, jubah itu penuh dengan debu dan keringat Nabi oleh istrinya Sayyidah Aisyah dimasukkan direndam ke dalam baskom. Tuh air rendamannya dijadiin obat. Setiap ada yang datang minta air ya, buat yang sakit, buat yang hajat apapun tuh ngambil dari situ airnya. Bisa dibayangkan Rasulullah tuh seperti itu ya. Nah kemudian wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat. Ini Nabi itu hatinya tetap terjaga meskipun kedua matanya ngantuk, tertidur ya. Jadi Nabi kalau misalnya tidur bangun langsung sholat nggak apa-apa, tapi itu tidak boleh dijadikan dalil buat umatnya. Ini kadang-kadang sekelompok kecil dari saudara-saudara kita nih Bu, yang nganggap dirinya paling ngerti fikih, dibilang Bu, Nabi habis wudhu tidur, habis tidur Nabi nggak wudhu lagi langsung sholat, boleh gitu. Oh kita kalau lagi habis wudhu terus ketiduran ya langsung sholat boleh. Iya kalau habis wudhu sholat di masjid, sholat Jumat duduk tidur dengerin khutbah boleh. Tapi kalau tidurnya terlentang, tidurnya berbaring, yaitu mau wudhunya batal. Nabi itu tidurnya berbaring terlentang misalnya, nggak wudhu lagi Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu hatinya tetap terjaga meskipun kedua matanya tertidur lelap. Ya, itu Rasulullah. Nah ini maziyah. Jadi ini nggak bisa dijadikan tolak ukur kebolehan untuk kita. Maka segelintir saudara-saudara kita yang punya paham ini, segala sesuatu lihat dari Nabi tidur wudhunya nggak batal, terus kita boleh hanya gara-gara Nabi melakukan itu, ini namanya nggak paham tentang keistimewaan Nabi. Ya, Nabi istrinya berapa? 11. Pas wafat istrinya yang masih tersisa tinggal 9 karena ada yang wafat duluan, gitu ya. Itu kalau kita umatnya boleh nggak nikah dengan 11 perempuan? Nggak boleh. 9 nggak boleh. Nah, jangankan 9, 11, 4 aja orang berani. Ya. Gitu. Kenapa? 2 kayak ngumpet. Ya. Sampai akhirnya viral. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bu, ini lagu-lagunya laki-laki Bu. Ya. Bini 2 ngumpet-ngumpet, begitu bini yang paling tua tahu baru minta maaf. Dibilang apa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau minta izin belum tentu dikasih. Kalau minta maaf udah terlanjur. Mau marah kayak gimana udah terjadi gitu. Ya, Nabi nih, ya maziyah Nabi yang nggak bisa diikutin sama umatnya. Gitu. Kemudian apalagi? Wadilluhu wala yuradilluhu fi syamsi fatoni. Nabi itu ketika berjalan di terik panas, ya di bawah terik panas matahari, Nabi itu nggak ada bayangannya. Beda sama kita. Ya, kenapa? Karena Nabi Allah ciptakan dari cahaya. Sekarang kita nih, ini ada lampu, di bawah kita taruh lilin. Kira-kira cahaya lilin dengan lampu terangan mana? Terangan lampu. Ketika kita taruh lilin di bawah lampu yang menyala, yang berbayang lampu apa lilinnya? Lilinnya. Kalau gitu berarti cahayanya masih kuat cahaya Nabi apa masih kuat cahaya matahari? Cahaya Nabi. Ya, gitu. Benda yang lebih kuat, lebih terang cahayanya
dia akan membuat benda yang tidak memiliki cahaya mengeluarkan bayangan, atau yang cahayanya redup mengeluarkan bayangan. Nah, Nabi ya gitu Allah ciptakan dari cahaya, sumber cahaya, adanya matahari, adanya bulan, adanya makhluk-makhluk Allah yang lain Allah ciptakan karena Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi jalan nggak ada bayangan, Ibu, ya gitu. Nah kalau ya Allah, makanya kita nih ya lewat majelis ratib, majelis maulid ini mudah-mudahan Allah berikan anugerah bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah. Amin. Bahkan andai pun kita nggak diberi mimpi ketemu dengan Rasulullah, orang yang rajin hadir di majelis zikir, majelis maulid nih, ya Allah kasih anugerahnya pada saat kita sakaratul maut, ya pas sakaratul maut yang akan menjemput kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu, ya. Tuh, kemudian apa lagi? Katifahu qad ala taqauman idza jalasu. Ya, maziyah berikutnya nih. Katifahu, pundaknya Nabi. Ya, Nabi itu perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Ya, ada sahabat yang lebih tinggi dari Nabi. Ya, ada sahabat yang lebih pendek dari Nabi. Tapi aneh bin ajaib, pada saat duduk ya pundak Nabi nggak pernah ya lebih rendah daripada para sahabat. Jadi pundak Nabi itu selalu paling tinggi di antara pundak-pundak para sahabatnya pada saat sedang duduk. Aneh bin ajaib. Harusnya kan idealnya kalau orang yang lebih tinggi duduk, pundak dia pasti lebih tinggi dari pundak kita. Nabi enggak begitu, ya. Apa tujuannya? Allah memang betul-betul ingin memuliakan nabinya, bahkan secara zahir Allah ingin muliakan, ya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, Nabi itu apa? Katifahu qad ala taqauman idza jalasu indal wiladati sif yadza bi mukhtatani. Pada saat dilahirkan Allah sifati Nabi Muhammad itu sudah dikhitan. Meskipun ada riwayat lain Nabi dikhitan oleh kakeknya, ya. Tapi dalam kitab Maulid Simtud Duror, dalam kitab Maulid Barzanji, itu yang diriwayatkan Nabi terlahir sudah dalam keadaan terkhitan. Ya. Jadi ada 10 tuh maziyahnya Nabi, 10 keistimewaan Nabi. 1, Nabi nggak pernah mimpi basah. 2, Nabi nggak pernah nguap. Yang ketiga, depan atau belakang sama saja buat Nabi, Nabi tetap bisa melihat. Yang keempat, air seninya Nabi, kotorannya Nabi itu ditelan langsung oleh bumi. Kemudian yang kelima, hatinya Nabi tetap terjaga meskipun beliau tertidur. Kemudian yang keenam, bayangannya tidak ada. Yang ketujuh, apalagi itu? Ya, pundaknya lebih tinggi dibanding pundak-pundak para sahabatnya pada saat duduk. Yang kedelapan, Nabi sudah terlahir dalam keadaan dikhitan. Ya, gitu. Sebenarnya ada banyak, tapi yang dimuat di dalam syair itu ada 10, ya, gitu. Nah, itu kalau kita bisa hafal, kata Syekh Nawawi lanjutan syairnya terakhir ya, hadil khosaisu fahfadha takun amina min syarri narin wasirokin wa min mihani. Ya, khususiat keistimewaan Nabi yang 10 ini, ada 10 sebetulnya, nanti kita rinci lagi satu-satunya ya, ada 10. Itu kalau bisa hafal, jaminan dari Allah, ya, Allah akan jaga rumah kita, benda kita, 1 dari kebakaran, yang kedua dari pencurian, yang ketiga dari berbagai macam musibah yang akan menghilangkan harta benda kita. Nah, itu namanya penjagaan zahir batin. Motor kita kunci, taruh di rumah, aman secara zahir, batinnya kita amalin syair itu. Maka di pesantren-pesantren biasanya
beres ngaji itu suka baca itu. Lam yahtalim qatu toha mutlaqon abada wa matasa aba aslan fi muda zamani bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wala yura athru bauli minhu fi alani. Terus sampai terakhir hadil khoso isufa fadhatakun amina min syarri narin wasirokin wa min mihani. Baru selesai itu ngaji ya. Jadi kiainya tuh biasanya di akhir ada yang baca doa, tutup pakai doa kafaratul majlis, ada yang langsung baca salawat. Itu namanya salawat asy-syama'il al-muhammadiyah asy-syarifah. Mudah-mudahan bulan Maulid ini kita mendengarkan, menyimak keistimewaan yang ada pada baginda Nabi, semakin memotivasi kita untuk rajin baca sholawat, semakin memotivasi kita untuk rindu kepada Nabi Muhammad. Dan janji Nabi pernah bilang ke para sahabatnya, ada salah satu sahabatnya yang bilang, ya Rasulullah, andaikan Allah takdirkan aku masuk ke neraka, ya semoga rinduku padamu tetap tersampaikan. Apa kata Nabi? Saya tidak akan pernah rela sampai kapanpun ya para perindu dari umatku masuk ke dalam neraka. Jadi Nabi akan cari di neraka itu para perindunya supaya apa? Diselamatkan, dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.